Sandiwara Johan Sitorus usai bunuh sang pacar, mirip sandiwara Wadison Pasaribu. Sandiwara Johan Sitorus, 30, hampir sama dengan sandiwara Wadison Pasaribu, 32, yang nekat menghabisi nyawa istrinya, Petri Sihombing, 33, demi menikahi selingkuhannya. Bagaimana tidak, Wadison Pasaribu sebut sayangku hasianku saat meratapi jenazah sang istri. Belakangan terungkap, Wadison Pasaribu ternyata sudah merencanakan pembunuhan Petri Sihombing. Ia mengaku sudah tidak cinta lagi pada Petri Sihombing dan ingin menikahi selingkuhannya berinisial RI di Lebak, Banten. Akibat perbuatannya, Wadison Pasaribu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan Kapolresta Serangkota Kombes Pol Yuda Satria saat rilis kasus di Mapolresta Serangkota, Kamis, 5 Juni 2025, lalu. Sebagaimana diketahui, Juliana Sihombing dihabisi Johan Sitorus di kamar kos-kosan di Jalan Binonom Kiri, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Kamis, 19 Juni 2025. Korban Juliana Sihombing dengan Johan Sitorus disebut-sebut sebagai pasangan kekasih. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan bahwa aksi pembunuhan di ex-hotel Cahaya Kasih, Pematang Siantar terhadap Juliana Sihombing dilatari kecemburuan. Pelaku Johan Sitorus, 30, nekat membunuh sang kekasih Juliana alias Maya Sihombing, 28, setelah melihat chat handphone korban dengan pria lain. Motif awal yaitu korban cemburu. Karena tersangka dan korban adalah pacaran, kata Kapolres AKBP Sahudur Sitinjak kepada wartawan. Sementara, Kasat Reskrim Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan kronologis kejadian yang diawali tersangka berselisih dengan korban dikarenakan korban dekat dengan teman laki-lakinya. Karena cemburu dan sudah semakin tidak tertahan emosinya, tersangka bangun dan mengambil sebuah obeng miliknya yang sebelumnya memang sudah ada di dalam kamar. Obeng untuk mengganjal horden, tirai, jendela menggunakan tangan kanan sembari duduk bergeser ke samping sebelah kanan korban, kata Sandi. Selanjutnya tersangka mengatakan, minta maaf aku ya, sayang kali aku samamu, sembari tersangka menusuk leher bagian bawah korban menggunakan obeng yang digenggam di tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian tersangka mencabut obeng tersebut dan melepaskan dari tangannya, sambungnya. Saat itu, korban Juliana Sihombing sempat berusaha menutup luka tusuk di lehernya. Akan tetapi telapak tangan kiri tersangka Johan mencekik leher korban, sembari tangan kanannya memeluk tubuhnya. Diikuti kedua kaki tersangka dirapatkan untuk mengunci kedua kaki korban agar korban tidak bergerak, kata Sandi. Sandi menyebut, Johan dengan keji juga mengunci tubuh korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bergerak selama sekitar 5 menit. Korban meronta-ronta dan melakukan perlawanan, akan tetapi tersangka tetap mengunci tubuh korban sekuat tenaga. Setelah merasakan korban tenaga dan sudah tidak bergerak, tersangka pelan-pelan melepaskan kuncian di tubuh korban. Kondisi korban lemas dan nafasnya sudah melemah atau satu-satu serta mendesah menahan sakit, katanya. Kemudian tersangka membuka kaos oblong warna merah lis putih yang dipakainya dan menutup luka leher korban menggunakan kaosnya tersebut sembari tersangka mendengar korban beberapa kali mengeluarkan suara seperti orang mengorok. Mengetahui korban sudah meninggal, tersangka merasa kasihan dengan mengatakan berulang kali kepada korban, sayang kali aku samamu, sayang kali aku samamu. Melihat korban sudah meninggal dunia, pelaku sangat sedih dan sangat menyesal, pelaku merasa sangat bersalah. Saat itu leher korban masih tertutup dengan kaos pelaku. Kemudian pelaku membersihkan darah yang ada di kasur dan membersihkan badannya serta mengganti pakaian korban. Tersangka juga membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya. Tersangka JS sudah ditahan di Polres Pematang Siantar ini dengan sangkaan menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam 338 KUH Pidana, pungkas Ibtu Sandi.